Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi siswa-siswi sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh berkah ini kami kembali mengharap kehadiran-Mu untuk memanjatkan puji syukur atas kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di tempat ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku telah rela buat Tuhanku dan Muhammad utusannya. Aku belajar untuk memenuhi keinginanmu yang hendak menjadikan aku insan yang bertakwa. Oleh karena itu, anugerahilah kepadaku dan tambahkanlah ilmuku, serta tanamkan terhadap ilmu itu agar menjadi manusia seutuhnya, adil dan beradab sehingga selamat dunia akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, berikanlah kepada kami, orang tua kami, bapak ibu guru kami, serta para pemimpin kami kekuatan iman, ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu, serta jauhkanlah dari kesesatan dan kemungkaran. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh-soleha. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk literasi, dimohon siswa-siswi membuka Al-Quran atau juz amma masing-masing. Surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadaqa rabbuka wa ma khala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ilan fa'agna, wa ammal yatima fala tanhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Sumpah Pancasila, alma mater kita, membangun bangsa bersama, bangsa Indonesia, mencetak tunas-tunas bangsa dan pendidikan, membentuk moral anak bangsa berdasar Pancasila. Sumpah Pancasila, alma mater kita, membangun bangsa bersama, bangsa Indonesia, mencetak tunas-tunas bangsa dan pendidikan, membentuk moral anak bangsa berdasar Pancasila. SMK Pancasila Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Teknik kendaraan ringan adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil, yang mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakannya mesin mobil. Dalam perkembangannya, mobil semakin menjadi alat transportasi yang kompleks yang terdiri dari ribuan komponen yang tergolong dalam puluhan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, teknik kendaraan ringan pun berkembang menjadi ilmu yang luas dan mencakup semua sistem dan subsistem. Tujuan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Pancasila Kunci Dender adalah: yang pertama, bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang diberikan sehingga siswa mampu mengembangkan dan mengaplikasikan dalam pekerjaannya secara mandiri dan dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan di dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang handal. Yang kedua, memiliki karakter mampu berkompetisi dan mengembangkan sikap profesional dalam kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dalam bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Yang keempat, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai kompetensi yang dimiliki. Untuk materi teknik kendaraan ringan, yang pertama ada gambar teknik otomotif. Pada materi pelajaran ini, kamu akan lebih banyak mempelajari teknik menggambar. Teknik gambar yang kamu pelajari tentu berbeda dengan teknik gambar pada jurusan-jurusan seni, karena kamu akan mempelajari gambar seputar teknik otomotif. Yang kedua, teknologi dasar otomotif atau TDO. Pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif, kamu akan belajar mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan teknologi otomotif. Mata pelajaran ini merupakan dasar untuk kamu memahami teknik otomotif lebih lanjut nantinya. Yang ketiga, ada pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO. Dalam bidang otomotif ada beberapa bidang pekerjaan di mana setiap pekerjaan bertanggung jawab atau suatu komponen tertentu. Berbagai pekerjaan-pekerjaan di bidang otomotif ini akan kamu pelajari dalam mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Yang keempat, ada materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Selain memperbaiki, kamu juga akan mempelajari cara merawat dan memelihara berbagai mesin kendaraan. Salah satu cara pemeliharaan kendaraan akan kamu pelajari dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kamu akan belajar mengenai cara maintenance atau perbaikan yang benar dan tepat. Yang kelima, ada materi pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Mata pelajaran TKR, teknik kendaraan ringan, selanjutnya adalah pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Dalam pelajaran ini, kamu akan banyak belajar mengenai sasis kendaraan beserta dan pemeliharaannya. Yang keenam, ada materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di jurusan TKR akan banyak membahas tentang teknik dan sistem kelistrikan yang digunakan pada sebuah kendaraan. Kamu akan belajar mengenai cara memperbaiki kerusakan-kerusakan pada kelistrikan pada kendaraan ringan. Sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang teknik kendaraan ringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di hari yang keempat masa pengenalan lingkungan sekolah, di sini saya akan menyampaikan materi pengenalan jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, jadi kalian harus tahu apa TKJ itu dan materi apa saja yang akan dipelajari di 3 tahun ke depan. Saksikan slide berikut ini. Nah, apa itu TKJ? TKJ adalah salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian teknik komputer dan informatika, yaitu TKJ. Karena untuk program keahlian teknik komputer dan informatika itu pada dasarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama multimedia, yang kedua rekayasa perangkat lunak, dan yang ketiga adalah TKJ. Berikutnya, tujuan dari kompetensi keahlian TKJ yaitu program keahlian yang bertujuan membekali para peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten di bidangnya seperti merakit komputer atau PC, menginstal software atau aplikasi, merancang bangun desain jaringan komputer yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan troubleshooting jaringan, serta mampu dalam mengadministrasi server. Nah, berikutnya akan kita bahas apa saja yang akan kalian dapatkan di dalam jurusan TKJ. Yang pertama yaitu ada dasar program keahlian, di mana di dasar program keahlian ini terdapat 3 mata pelajaran yang akan ditempuh. Yang pertama ada komputer dan jaringan dasar, yang kedua ada pemrograman dasar, dan yang ketiga adalah dasar desain grafis. Akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, komputer dan jaringan dasar atau KJD. Di dalam pelajaran ini nanti kita akan mempelajari komponen-komponen hardware di dalam sebuah komputer dan juga melakukan troubleshooting jika ada permasalahan. Berikutnya, melakukan instalasi sistem operasi berbasis GUI atau Windows dan aplikasinya. Dan untuk materi jaringan dasar sendiri itu yaitu nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan konfigurasi sebuah IP address di dalam sistem operasi Windows dan bagaimana cara membuat kabel LAN atau proses mengkrimping. Itu nanti dipelajari di materi pelajaran komputer dan jaringan dasar. Yang kedua, materi pemrograman dasar. Nah, di materi pemrograman dasar itu nanti kita akan mempelajari yang namanya algoritma sebuah program. Dan kita akan membuat sebuah program yaitu melalui aplikasi. Biasanya di sini yang dipelajari adalah menggunakan aplikasi C++ atau pemrogramannya menggunakan bahasa C++. Nah, berikutnya materi dasar desain grafis. Nah, di materi dasar desain grafis ini nanti kita akan mempelajari tata letak, ya, itu yang paling utama dalam mendesain. Ya, kira-kira ini pantas enggak ya objek ini saya taruh di sini? Itu akan dipelajari di materi dasar desain grafis serta nanti ditambah dengan editing foto.
Berikutnya, ada kompetensi keahlian. Nah, di kompetensi keahlian ini ada 4 mata pelajaran, ya, yang mana 4 mata pelajaran ini akan disampaikan di kelas 2 dan kelas 3. Untuk yang dasar kompetensi keahlian tadi itu dipelajari cuma di kelas 1. Tetapi kalau di kompetensi keahlian ini itu dipelajari mulai kelas 2 sampai kelas 3. Ada 4 mata pelajaran. Yang pertama ada teknologi jaringan berbasis luas. Yang kedua, administrasi infrastruktur jaringan. Yang ketiga, administrasi sistem jaringan dan teknologi layanan jaringan. Saya jelaskan sekilas untuk materi pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Di materi ini nanti kita akan mempelajari komponen-komponen hardware dalam sebuah jaringan. Nah, khususnya yaitu jaringan wireless, atau biasanya kita menyebutnya adalah jaringan WiFi atau hotspot. Dan materi tentang fiber optik itu nanti ada di dalam materi pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau TJBL. Yang kedua, administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ. Nah, di materi AIJ ini atau administrasi infrastruktur jaringan, kita akan belajar di kelas 2 ya. Dimulai kelas 2 itu kita akan membuat sebuah desain sebuah jaringan, yaitu menggunakan program yang namanya Cisco. Itu dipelajari di materi kelas 2. Dan untuk materi praktek kelas 3 di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan konfigurasi mikrotik. Itu. Berikutnya, materi yang ketiga, administrasi sistem jaringan. Nah, materi administrasi sistem jaringan atau ASJ itu akan dipelajari di kelas 2 dan di kelas 3. Untuk materi yang kelas 2, kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi berbasis teks atau Linux Debian, serta dasar dalam mengadministrasi sebuah server. Itu nanti dipelajari di kelas 2. Dan untuk di kelas 3, untuk materi ASJ itu sendiri akan mempelajari administrasi sistem jaringan lanjut atau tentang website. Ya, tentang website. Bagaimana cara mengupload sebuah website. Nah, di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, kita akan mempelajari untuk di kelas 2 ya, itu cara melakukan instalasi sistem operasi Linux Debian dan mengadministrasi server secara dasar. Dan untuk di kelas 3 nanti kita akan mempelajari administrasi server, diantaranya tentang hosting dan VPN server,
serta sistem keamanan pada server. Itu yang akan dipelajari di materi pelajaran administrasi administrasi sistem jaringan. Nah, untuk materi yang keempat, teknologi layanan jaringan, yaitu nanti kita akan mempelajari atau mengenal yang namanya VoIP atau server soft switch, terus fungsi firewall. Seperti itu gambaran dari materi kompetensi keahlian TKJ. Nah, setelah melihat penjelasan tentang jurusan teknik komputer dan jaringan, berikut adalah video kegiatan di dalam praktek teknik komputer dan jaringan.